Pagi ini Andra dan Sadrina sedang sarapan pagi bersama. Selama Sadrina memasak, baru kali ini Andra merasakan masakan Sadrina lumayan enak dibanding masakan Sadrina yang sebelumnya. Berkat belajar memasak dari Renata, tak ada pembicaraan apapun di antara mereka berdua. Mungkin karena Andra masih penasaran ada hubungan apa di antara Sadrina dan Steve. Sedekat apakah hubungan mereka? Sementara itu Sadrina, dia pun memikirkan hal yang sama. Tadi setelah dia bangun tidur, dia baru membuka pesan yang dikirim oleh Steve kepadanya. Sampai kini Sadrina belum membalas pesan dari Steve. Sebenarnya dia sangat merasa sedih, mengapa Steve harus mengungkapkan perasaannya dan ingin memperjuangkannya setelah dia menjadi istrinya Andra. Mengapa tidak dari dulu? Bahkan dia tidak tahu harus menemui pria itu atau tidak. Hari ini pertama kalinya Sadrina bekerja di kantor pusat perusahaan Struik sebagai asistennya Andra. Mungkin karena dia adalah istri dari sang pewaris perusahaan tersebut, membuat dia menjadi pusat perhatian semua karyawan yang ada di sana. Sadrina yang sifatnya ceria dan ramah, membuat banyak orang menyukainya. Sampai Andra mengomel-ngomel sendiri ketika melihat Sadrina yang sedang mengobrol dengan beberapa karyawan pria. Mungkin mereka hanya ingin mengakrabkan diri sebagai sesama partner kerja. Padahal hari ini adalah hari pertama dia bekerja, tapi dia malah tebar pesona seperti itu. Gerutunya. Bahkan Andra tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya, mungkin karena dia masih kepikiran dengan pesan yang dikirim oleh Steve kepada Sadrina. Apakah mereka akan bertemu secara diam-diam di belakangnya? Bukan hanya itu saja, Andra juga teringat dengan kejadian kemarin yang hampir mencetak gol. Menjadi mantan perjaka adalah impian dia selama ini. Padahal dia sudah mendapatkan gelar sebagai Casanova, tapi rupanya dia tidak pernah sekalipun membobol gawang. Jika membayangkan kejadian kemarin, membuat tubuhnya terasa kepanasan. Ceklek. Terdengar seseorang membuka pintu. Andra melihat ada Sadrina masuk ke dalam ruangannya. Walaupun Andra berusaha untuk menjaga pandangan, tapi tetap saja kedua matanya nakal memandangi penampilan Sadrina dari ujung kaki ke ujung kepala. Andra yang sedang berkutat dengan laptopnya, dia segera menutup laptopnya. Kemudian dia berpindah duduk ke sofa. Ini adalah sedule untuk hari ini, Grandong. Ucap Sadrina sambil menyimpan selembar kertas di atas meja. Dia duduk berjauhan dengan Andra. Andra langsung menonyor kepada wanita itu. Apa kamu lupa saat ini kita sedang berada di kantor? Jangan panggil aku Grandong. Sadrina pun terkekeh, tenang saja, itu hanya nama panggilan saat kita sedang berdua. Andra nampak ingin mengatakan sesuatu kepada Sadrina, tapi berat untuk mengatakannya. Jangan. Jangan terlalu ramah kepada orang lain. Sadrina tidak paham, mengapa Andra melarangnya untuk bersikap ramah kepada orang lain. Andra segera mengoreksi ucapannya. Maksudku, semua orang yang bekerja di sini tahu bahwa kamu adalah istriku. Aku adalah calon pewaris perusahaan Struik. Pasti banyak yang tidak menyukaiku dan mengincar posisiku.
Jadi kamu harus sedikit berjaga sikap. Sadrina semakin tidak paham, padahal dia hanya bersikap ramah kepada semua orang yang bekerja di sana. Apa iya sikap ramahnya bisa menimbulkan masalah yang besar? Padahal aku hanya tersenyum ketika ada karyawan yang menyapaku. Andra pun mencibir. Apalagi tersenyum. Coba bayangkan seandainya kamu tersenyum kepada seorang karyawan pria. Kemudian karyawan pria itu bercerita kepada orang lain, dan orang lain akan bercerita lagi kepada orang-orang di luar sana. Sehingga berita tersebar dan menjadi viral. Itu sangat merusak reputasi dan membahayakan perusahaan. Sadrina menggaruk kepalanya yang tidak gatal, rupanya perkara tersenyum saja bisa menjadi masalah besar. Lebih baik dia mengiyakan saja, daripada harus ribut di kantor. Iya deh terserah kamu aja. Setelah berkata begitu Sadrina segera berdiri. Semenjak kejadian kemarin, dia menjadi sedikit berhati-hati jika sedang berada di dekat Andra. Takut pria itu tiba-tiba menerkamnya. Kalau begitu aku pergi dulu. Tapi Sadrina dibuat terkejut karena Andra tiba-tiba menarik tangannya membuat wanita itu terjatuh ke pangkuan Andra. Hampir saja membuat jantung Sadrina copot. Sadrina menelan selaiva memandangi wajah Andra yang sangat dekat sekali dengan wajahnya, bahkan pria itu memeluk pinggangnya dengan erat. Aku dari pagi tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaanku. Aku memerlukan nutrisi. Ucap Andra dengan nafas tersengal-sengal. Nutrisi. Apa kamu ingin minum vitamin atau jus buah atau susu? Biar nanti aku suruh OB untuk. Andra memotong perkataan Sadrina, tidak perlu. Aku sudah mendapatkannya. Setelah berkata seperti itu dengan pergerakan cepat Andra membuka 3 kancing Sadrina, kemudian dia menariknya berwarna biru itu ke atas, sehingga menyembul nutrisi yang Andra inginkan. Andra. Andra. Sadrina ingin mengatakan agar Andra segera melepaskannya, tapi dia tidak bisa mengontrolnya pergerakan tubuhnya. Bagaimana Sadrina? Apakah sekarang kamu percaya padaku? Walaupun kita saling membenci, tapi kita bisa melakukan hubungan S3K5 secara suka sama suka. Bisik Andra dengan suara nafasnya yang berat. Mungkin dia sudah tidak tahan menahan keinginan kepada seorang wanita yang kini telah menjadi istri sementaranya itu. Andra ingin menggerakkan jemarinya di bawah sana, tapi tiba-tiba saja mereka mendengar suara seseorang membuka pintu, membuat keduanya terperanjat. Andra segera melepaskan Sadrina. Begitu pula dengan Sadrina. Dia segera turun dari pangkuan Andra dan membenarkan kancing ke mejanya. Rupanya yang datang ke ruangannya Andra adalah Steve. Steve nampak sedang menahan amarahnya ketika melihat Sadrina yang sedang membenarkan kancing ke mejanya. Mereka habis melakukan apa? Pria itu mengepalkan tangannya dengan kuat sehingga urat-uratnya terlihat menonjol. Sadrina terlihat salah tingkah ketika dia menyadari bahwa Steve sedang menatapnya dengan tatapan penuh rasa kecewa. Tapi dia dibuat terkejut dengan sikap Andra yang tiba-tiba bersikap manis padanya. Makasih penyemangatnya, sayang.
Aku semakin sayang sama kamu, ucap Andra sambil mengusap rambut Sadrina dengan lembut. Hal tersebut membuat Sadrina terlihat kebingungan. Apakah Andra salah minum obat? Mengapa pria tiba-tiba bersikap manis padanya? Rupanya Andra hanya ingin memamerkan kemesraannya bersama dengan Sadrina di depan Steve. Karena dia tahu bahwa Steve ingin mencoba merebut Sadrina darinya. Bukan karena Andra merasa cemburu, tapi tidak ingin rencananya gagal. Jangan sampai siapapun tahu bahwa pernikahannya Andra dengan Sadrina adalah sebuah pernikahan sandiwara. Itu akan menjadi masalah besar untuknya. Steve berusaha keras untuk menahan diri, dia harus terlihat tenang, walaupun sebenarnya dia sangat marah dan semakin muak kepada Andra. Maafkan aku lupa tidak mengetuk pintu dulu. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahu kamu tentang seorang klien penting. Sadrina memilih untuk meninggalkan Andra dan Steve yang berbicara penting di ruangan CEO. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk membereskan kemeja dibuat berantakan oleh Andra. Sadrina menyandarkan punggungnya di dinding, dia membuang nafas dengan panjang, sungguh dia sangat kesal kepada dirinya sendiri, mengapa sulit sekali untuk melawan Andra ketika pria itu sedang menyentuh tubuhnya. Padahal dia sama sekali tidak takut kepada pria itu. Dan dia tidak pernah kalah dari Andra. Ketika Andra meledek, dia akan membalas meledeknya. Ketika Andra jahil, dia akan balas menjahilinya. Ketika Andra membentak, dia akan balas membentaknya. Tapi mengapa untuk yang kali ini dia sulit sekali untuk melawan, seakan tubuhnya telah mengkhianatinya dirinya sendiri. Sadrina, seharusnya kamu memiliki harga diri. Si Grandong Andra telah melecehkan kamu. Seharusnya kamu melawan dan marah bukannya malah mendes. Sadrina tidak meneruskan perkataannya. Dia sangat malu kepada dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia malah mendesah dan menikmati sentuhan yang dilakukan oleh Andra pada tubuhnya. Sadrina pun membulatkan tekadnya bahwa dia tidak akan pernah luluh lagi. Dia harus melawan dan memberontak jika seandainya Andra menyentuhnya lagi. Setelah selesai dengan urusannya di kamar mandi, Sadrina segera keluar, tapi dia terkejut ketika melihat Steve yang sedang berdiri di dekat pintu. Kak Steve. Sedang apa Kak Steve di sini? Steve tak langsung menjawab pertanyaan dari Sadrina, pria itu nampak memandangi Sadrina dengan tatapan penuh rasa kecewa. Mungkin dia sangat cemburu melihat kedekatan Sadrina dengan adik tirinya itu. Kenapa kamu tidak membalas pesan dariku? Apa kamu tahu semalaman aku tidak bisa tidur karena terus menunggu balasan pesan darimu? Tanya Steve dengan memperlihatkan ekspresinya yang sangat kecewa kepada Sadrina. Sadrina nampak gelisah. Dia takut ada orang lain yang melihat mereka berbicara di depan kamar mandi khusus wanita itu. Bagaimana kalau mereka salah paham? Sehingga pandangannya beredar memperhatikan ke sekitar kamar mandi tersebut. Aku rasa itu adalah hak aku untuk membalas pesan dari Kak Steve atau tidak. Dan aku memang memutuskan untuk tidak membalasnya. Setelah berkata seperti itu, Sadrina memutuskan untuk pergi. Tapi Steve malah menghalangi jalannya.
Dia berdiri di hadapan wanita itu. Kenapa? Sadrina. Apakah kamu tahu bahwa hatiku sangat sakit melihat kebersamaan kamu dengan Andra? Aku sangat cemburu dan aku tidak rela. Sadrina memotong perkataan Steve. Mata wanita itu nampak berkaca-kaca. Jika Kak Steve memang mencintaiku, mengapa saat aku jatuh miskin Kak Steve seakan menghindari aku? Saat aku membutuhkan kepastian hubungan kita, Kak Steve tiba-tiba bilang kalau hubungan kita hanya sebatas adik kakak. Aku bukanlah orang yang bisa dipermainkan dengan sesuka hati. Steve mencoba mengatur nafasnya, dia berusaha untuk merendahkan suaranya. Iya, aku tahu aku yang salah. Saat itu aku tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan kamu. Tapi tolong berikan kesempatan untukku sekali lagi. Aku akan memutuskan Alin, dan aku akan memperjuangkan kamu. Sudah terlambat Kak. Sekarang ini aku sudah menikah dengan Andra. Saat ini Sadrina tidak bisa membaca hatinya sendiri. Apakah dia sebenarnya masih memiliki perasaan kepada Steve atau tidak? Tapi yang pasti dia sangat merasa kecewa karena Steve terlambat untuk memperjuangkannya, setelah pria itu membuatnya sakit hati. Sebenarnya aku tahu bahwa kamu menikah dengan Andra karena terpaksa. Aku tahu pria itu sudah membeli kamu dari seorang mucikari. Sadrina membulatkan matanya, dia sangat terkejut. Rupanya Steve sudah mengetahui bahwa pernikahannya dengan Andra hanyalah sandiwara semata.